Nah, di informasi lainnya Ustaz, ada tadarus atau pembacaan Al-Quran secara bersama-sama di bulan Ramadan kini kembali marak digelar umat muslim di masjid-masjid. Tak terkecuali masjid di lingkungan lembaga permasyarakatan di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Setiap malamnya, selesai sholat tarawih, masjid tak pernah sepi dari para napi yang menggelar tadarus Al-Quran. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran seperti ini setiap malam terdengar di lingkungan lembaga pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, berasal dari Masjid Jami At-Taubah. Tadarus atau pembacaan Al-Quran secara bersama-sama di bulan Ramadan kini memang digelar rutin setiap malam oleh para napi seusai menjalankan sholat tarawih di Masjid At-Taubah. Memasuki Masjid At-Taubah di malam hari, sejumlah napi tampak khusyuk membaca Al-Quran. Bulan Ramadan tampaknya dijadikan momentum khusus bagi para napi untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan menggelar tadarusan. Misalkan Ramadan ini kita maksimalkan baca Quran ya, terutama di anggota-anggota tadarus. Misalkan kami ini yang di sini ngaji minimalnya kita semaksimal mungkin ngaji untuk satu bulan ini beberapa juz. Ketika masuk ke sini, alhamdulillah di sini dapat hidayah, dapat banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama kegiatan kerohanian. Biasanya para napi ini menggelar tadarusan di masjid mulai selepas sholat tarawih hingga larut malam, bahkan tak jarang hingga dini hari. Namun tak seluruh napi diizinkan mengikuti kegiatan tadarus Al-Quran di masjid. Kesempatan untuk tadarus karena mereka sudah memenuhi ketentuan-ketentuan, syarat-syarat yang disyaratkan. Mereka selama di sini berkelakuan baik, terus mengikuti kegiatan dengan tekun dan semangat. Terus mereka juga menunjukkan satu semangat ibadah yang luar biasa. Selain tadarus Al-Quran, pihak lapas juga menggelar sejumlah kegiatan lain untuk pembinaan keagamaan selama bulan Ramadan. Di antaranya sholat tarawih berjamaah dan pesantren kilat. Protokol kesehatan tetap diberlakukan di dalam masjid selama kegiatan digelar untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ariel Maranos melaporkan dari Kabupaten Lebak, Banten. Masya Allah, ini tontonan yang sejuk sekali Ustaz ya. Jadi teman-teman napi memberi contoh yang luar biasa. Ternyata dimanapun, kapanpun kita bisa bertadarus. Ngomong-ngomong buat nge-refresh nih Ustaz, kalau tadarus ini sendiri apakah ibadah yang hanya dilakukan di bulan suci Ramadan saja atau di luar pun juga tadarus? Ya, tadarus itu kan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bagian dari ibadah dan itu bisa dilakukan kapan saja. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan Ramadan tentu pahalanya berlipat seiring dengan keistimewaan bulan Ramadan ya. Dan ini menjadi salah satu mukjizat Al-Quran ya, yang salah satunya adalah al-muta'abbad bitilawatih, yang menjadi ibadah dengan membacanya. Jadi kalau wahyu Allah yang lain, kitab-kitab yang lain itu tidak. Tetapi kalau Al-Quran itu membacanya saja itu dikualifikasi sebagai ibadah. Makanya definisi Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammad al-muta'abbad bitilawatih. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki dimensi ibadah dengan membacanya. Nah, membaca di sini tentu butuh ilmu, yaitu ilmu tajwid. Cuma kan kemudian ada orang yang merasa terlambat belajar Al-Quran gitu kan. Berarti saya nggak punya kesempatan untuk melakukan ibadah baca Al-Quran dong. Saya terlambat nggak bisa baca ini. Bukan. Nggak ada kata terlambat di dalam belajar, nggak ada terlambat dalam beribadah. Tapi kan lidah saya udah kaku semua gitu kan, belajar Al-Quran. Nah maka kemudian Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang memiliki keahlian baca Al-Quran dan kemudian dia membaca, maka nanti kelak di hari kiamat akan bersama dengan para malaikat safarah al-kiramil bararah yang memiliki kemuliaan.
Cuma kemudian gimana yang nggak bisa baca dengan fasih? Nah, kemudian walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajron. Barang siapa yang latihan terus pengen belajar baca Al-Qur'an, kemudian bacanya terbata-bata karena mungkin sudah tua baru belajar begitu, dan ada kesulitan dia baca, butuh effort khusus begitu, lahu ajron, dia dapat 2 pahala dia membacanya, pahala berpayah-payah berupaya pengen bisa terus. Artinya selalu ada rekognisi ya bagi setiap orang yang berupaya membaca Al-Quran itu sebagai bagian dari bentuk ibadah dimanapun oleh siapapun, termasuk pada saat tadi kita lihat di lapas ya, saudara-saudara kita yang berhadapan dengan hukum, kemudian menjalankan tanggung jawab hukumnya melalui lembaga pemasyarakatan, itu bukan halangan untuk kepentingan melakukan ibadah, dan bisa jadi mereka bisa lebih takarrub kepada Allah karena nggak disibukkan dengan urusan keluarganya. Nah, disitulah selalu ada hikmah ya ketika kita berpikir secara positif ya. Kita juga banyak dengar orang yang di lapas kemudian memperoleh hidayah, keluar-keluar hafal Al-Quran. Saya pernah kunjungan di lapas Pondok Bambu ya, itu lapas perempuan ya. Di situ ada salah satu warga binaan yang sebelumnya hidup dengan bergelimang harta, kemudian dengan kekuasaan, begitu kena masalah hukum, masuk itu sebagai pesantrennya justru dia belajar keagamaan dan hafal Al-Quran. Ini malah terfasilitasi begitu Ustaz ya. Artinya apa? Tergantung kita melihat realitas kehidupan itu harus berpikir secara positif. Betul. Dan dalam situasi apapun kita memperoleh kesempatan untuk meningkatkan aktivitas ibadah. Seperti Ustaz bilang tadi, ini sebenarnya masa tahanan mereka seperti kesempatan, fasilitas untuk mereka beribadah secara fokus. Di masjid juga mereka dengan circle yang sama Ustaz ya, tidak ada orang-orang lain. Nah, betul. Itu Ustaz gimana kalau kita? Kan kalau untuk menanti malam Lailatul Qadar, kan banyak orang yang bermalam di masjid. Kondisi pandemi ini gimana Ustaz? Apakah bisa digantikan di rumah? Terima kasih ya. Jadi salah satu jenis ibadah khususnya di bulan Ramadan ini adalah i'tikaf. I'tikaf itu apa? Berdiam diri di masjid untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan tafakur, untuk kepentingan beribadah. Nah, dalam kondisi tertentu i'tikaf bisa dilakukan di tempat yang lain yang memiliki kekhususan untuk menjadi masjid, karena pada hakikatnya ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dijadikan bagiku, kata baginda Rasulullah SAW, seluruh hamparan bumi ini adalah masjid. Kalau di dalam pandangan sebagian ulama salaf, bisa jadi sajadah yang kita pakai sehari-hari itu bisa diniatkan sebagai masjid, kemudian kita beriktikaf di atas sajadah, tempat di mana kita biasa melakukan sholat. Makanya seringkali kalau di pesantren ini orang bisa manggul masjid kemana-mana. Karena apa? Masjidnya dibawa ke pundaknya dia, kemudian dibawa di mana dia sholat itu digelar, di mana dia pergi itu digelar untuk kepentingan ibadah, kepentingan tafakur dan juga tahannus ya, serta luar biasa kepentingan Ustaz ya. Islam begitu memudahkan kita. Betul ya. Aduh, semoga kita semakin khusyuk lagi, bulan yang tepat untuk kita berlomba-lomba mengumpulkan ibadah.